Kenapa saya mendapatkan tema ini adalah yang sering kali saya dapatkan di mana tempat ataupun di mana baik itu di sekolah ataupun di kalangan akademisi dan juga di kalangan mahasiswa, saya selalu mendapatkan ini karena ini salah satu yang tentu berkaitan dengan tesis saya, ya. Tesis saya itu membahas tentang perantara untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, salah satunya yaitu dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kita mengetahui bahwasannya di dalam Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilail wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Allah berfirman bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Taala, ya, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah Allah Taala melalui wasilah, melalui tawassul. Karena kenapa kita tidak bisa bertemu sama Allah secara langsung, ya, hanya Nabi Muhammad SAW yang bertemu Allah secara langsung melalui mi'rajnya. Nah, tentu mahabbah kepada Allah saja tidak cukup, bahkan kita harus melalui perantara mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bisa melihat langsung melalui mi'rajnya, diundang oleh Allah Ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bisa melihat langsung Nabi Muhammad Allah Ta'ala. Dan kita sebagai manusia biasa tentu mengharapkan keridhaan daripada Rasulullah SAW untuk bagaimana kita mencapai derajat yang tentu paling tidak kita mencapai surganya, yaitu dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sama kita mengetahui Rasulullah SAW itu disebutkan, ia adalah Habibullah, adalah kekasihnya Allah. Maka itu kedekatan Rasulullah SAW dengan Allah, maka Allah yaitu mencintai Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan Allah Ta'ala sampai dipertemukan melalui undangan Mi'raj. Allah mengundang Mi'raj langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini wasilah. Dan salawat itu tentu ulama-ulama membuat salawat. Ya, membuat salawat yang tentu salawat itu melalui adalah satu perantara. Maka kita bahas secara etimologi terlebih dahulu. Saya mengambil di salah satu kamus modern dalam bahasa Arab. Ini yang bahas tentu yaitu saya melihat orang di luar Islam namun membahas secara objektif, ya. Artinya salawat itu adalah secara universal adalah salam. Ya, sama ketika kita bersalam kepada ketika kita mengetuk rumah. Tapi salam ini tentu berbeda. Salam untuk Nabi Muhammad SAW adalah salawat. Ya, berbeda ketika memberi salam kepada orang rumah kita. Yang tentu salam ini yang dihukumkan secara universal ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain adalah menjadi sunnah dan menjawabnya wajib. Maka ketika kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah Nabi Muhammad menjawabnya. Itu tidak dipungkiri. Karena hukum salam yang awalnya kita memberikan salam kepada orang lain adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib, tentu Rasulullah akan menjawab salam kita. Namun kita masih banyak dosa, masih tertutup hijab sehingga kita tidak merasakan salawat yang dibalas oleh Rasulullah SAW atau salam yang diberikan kita kepada Nabi Muhammad melalui salawat itu tidak bisa kita dengar. Nah, adapun salawat secara istilah yaitu adalah salam yang ditujukan kepada para nabi dan rasul, utamanya adalah Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Dulu pengikut-pengikut daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu selalu kan memberikan salam. Maka kita melihat ketika kita menyebutkan Nabi Adam pasti alaihi salam, ya, alaihi salam. Tapi berbeda ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat untuknya. Berbeda redaksi tersebut. Artinya di sini alaihi salam sekedar kita memberikan salam. Tapi di sini kenapa Allah ketika Nabi Muhammad kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena rahmat itu tentu bersama Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh. Kita ketika secara logik, pernahkah kalian melihat dinding masjid ketika itu ditempel nama Allah dan Nabi Muhammad sejajar? Pernah lihat pasti kan? Saya tanya, pernah lihat? Nah, ketika kamu melihat, pasti kamu berpikir, kenapa Allah dan Nabi Muhammad itu kok sejajar diletakkan? Kenapa Kak Allah di atas, Nabi Muhammad di bawah? Dan ini bukan berarti mengkultuskan, bukan. Dan itu artinya derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajat manusia yang paripurna. Bukan berarti Nabi Muhammad itu ya adalah Tuhan, Tuhan sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana Yesus yang dikatakan seperti itu. Nah, itu berbeda. Nah, tentu di sini kita secara logik berpikir kenapa Allah selalu disandingkan kepada nama Muhammad, Nabi Muhammad ketika di masjid. Dan itu menunjukkan bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW, keutamaan Nabi Muhammad SAW, ya bagaimana Allah menyayangi Nabi Muhammad SAW, bahkan sedang kecil Nabi Muhammad SAW disayang oleh Allah Taala. Bagaimana tidak disebutkan di dalam kitab Qadiyat. Ketika Nabi Muhammad berumur 3 tahun, ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun, pastinya beliau ingin main sama dengan anak-anak kecil tatkala itu. Tapi di situ Allah memberikan kemuliaan kepada beliau, Allah memberikan rasa kantuk kepada beliau sehingga tidak main kepadanya. Nah, tentu ya keagungan-keagungan tersebut harus kita balas tentunya dengan salawat. Apalagi keagungan Nabi Muhammad mencintai umatnya. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal? Yang dipikirkan adalah umat. Tidak yang dipikirkan anaknya, tidak yang dipikirkan mantunya, tidak dipikirkan istrinya, bahkan disebutkan ummati, ummati, ummati. Nah, inilah pengorbanan Nabi Muhammad yang kita balas dengan salawat. Ya. Adapun Fakhrul Razi berkata, salawat itu atas Nabi Muhammad bukan karena beliau membutuhkannya. Bahkan salawat para malaikat itu beliau tidak membutuhkannya. Selagi salawat itu yang pertama Allah yang mengucapkannya. Tentu tadi telah disebutkan sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah dan semua para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, memberikan salam kepada ya Nabi Muhammad SAW. Tentu salawat kepada Nabi, salawat Allah kepada Nabi Muhammad berbeda dengan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Ya, salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rasa rahmah, rasa kasih sayang, rasa bagaimana Nabi Muhammad diciptakan tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan umat. Nah, sedangkan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad itu berupa doa. Kenapa Nabi Muhammad masih membutuhkan doa? Bukan artinya membutuhkan doa ketika malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad ketika beliau dari perang Uhud yang kalah, ya itu karena umatnya yang
mementingkan ghanimah dibandingkan Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril bahkan mendoakan Nabi Muhammad tatkala itu. Nah, itulah perbedaan ya antara salawat Allah kepada Nabi Muhammad dan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau melanjutkan, Imam Fakhrul Razi berkata, semua itu demi menunjukkan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana Allah mewajibkan kita berzikir menyebut namanya. Kita menyebut nama Allah itu mulia. Ya, menyebut nama Muhammad juga kita melakukan satu menginginkan perantara melalui Nabi Muhammad kita sampai kepada Allah Taala. Ya, tentu ya pujian kepada Allah itu yaitu melalui kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Ya, sedangkan pujian kepada Nabi Muhammad adalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun zaman sekarang banyak yang memperdebatkan, oh kenapa ketika kita tahiyat, salawat itu kok pakai Sayyidina? Kenapa dengan nama Tuhan? Ya. Dan satu lagi mengatakan nggak boleh dengan Sayyidina. Nah, itu perdebatan khilafiyah, terserah. Yang penting mau pakai Sayyidina atau tidak Sayyidina, itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad itu dengan sesering mungkin. Karena kenapa? Di situ dengan redaksinya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu kalau kalian belajar bahasa Arab itu adalah yang namanya fi'il mudhari. Ya, yang terus berlangsung. Ya. Bahkan ketika ada seorang mahasiswa filsafat itu bertanya kepada saya, ya, ngapain sih Allah ini sekarang lagi ngapain sih? Gitu seperti itu. Kalau kita berpikir, wah ngapain ya? Nanya seperti itu. Ya orang filsafat harus dijawab dengan logik. Maka saya mengatakan Allah sedang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga seluruh malaikatnya juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dilakukan ya yusalluna ya fi'il mudhari secara terus menerus, istimrar ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, terusannya wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, ya, atau beriman kepada kitab-kitab nabi-nabi, beriman kepada beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, ya tentu mereka itu yang sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, maka mereka itu disuruh bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat ini ada yang mengatakan wajib. Kenapa wajib? Ini salawat adalah bagian dari rukun salat. Ya, la salata liman yusalluna 'alan nabi, kata Nabi Muhammad. Tidak sah salat seseorang apabila yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tahiyatul awal pakai salawat. Tahiyatul akhir wajib menjadi salawat. Bahkan ketika kita ada hajat, salawat. Ya, bukan hanya hajat, oh ngelihat Alphard nih, oh gue salawat nih. Enggak. Bahkan kita salawat ya tentu ingin mendapatkan kenyamanan diri kita. Itu kita bersalawat. Dan tentu ya orang-orang yang bersalawat ini mempunyai sir atau asrar. Mempunyai rahasia yang akan diberikan Allah kepada orang yang bersalawat tersebut. Karena telah menyebutkan kekasihnya atau kekasih Allah Ta'ala di dalam lisannya atau di dalam bibirnya. Seperti itu. Maka
Ini adalah sebuah keistimewaan yang tentu keistimewaan tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan atani atin min Rabbi azza wa jal qala, telah datang kepadaku seorang malaikat ya dari hadirat Tuhanku azza wa jalla berkata, ya ini adalah malaikat yang berkata ya, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha hasanah. Barang siapa yang bersalawat kepadamu Nabi Muhammad dari umatmu dengan satu kali salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka akan diberikan hasanah. Ya, akan diberikan kebaikan-kebaikan. Ditetapkan kebaikan-kebaikan. Berapa kebaikan? Dikatakan di sini ya, asra hasanat. Asranya lupa saya tulis itu. Asra hasanat. Wa maha anhu hasra sayiat. Dan juga dihapuskan yaitu 10 keburukan dari kita. Wa rafa'alau asyra darajat. Dan Allah akan mengangkat kamu 10 derajat. Yang tadinya derajat kita mungkin di sisi mata manusia itu rendah, tapi tentunya di sisi Allah itu lebih tinggi daripada orang lain. Waradda alaihi bithluha. Dan Allah juga dan Nabi Muhammad ya tentu akan memberikan balasan ya seperti itu. Nah, artinya ini betapa penting salawat itu. Oke, mari kita simak berapa kali sih kita harus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah salawat kepada Nabi Muhammad itu harus sering mungkin seperti Allah Ta'ala? Apakah salawat kepada Nabi Muhammad harus setiap detik, setiap menit, dan lain-lain? Nah, tentu tadi telah dibilang satu saja dalam bersalawat luar biasa tadi ya, mendapatkan ya 10 kebalikan ya, dihapuskan 10 yang namanya 10 sayiat atau keburukan, dan didatangkan ya atau diangkat derajatnya 10 derajat. Nah, maka di sini man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, jadi sekali kan, Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat. Memberikan salam tersebut berupa rahmat yaitu 10 kali lipat. Ya. Tapi tentu kalau kita berselawat sekali dalam sehari itu pelitnya orang. Ya. Bahkan kita di dalam sholat pun kalau kita berhitung secara matematis, ini manajemen keuangan ya. Apakah ada yang lain selain manajemen keuangan? Ada nggak? Ayo dijawab. Ada selain manajemen keuangan? Ada, Pak. Ada. Oke, kita secara hitung matematis. Ini paling pelitnya manusia. Bersalawat berapa kali? Oke, subuh berapa kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Subuh. Ayo, subuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala terus barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 2 kali. Subuh take down 2 kali ya. Terus zuhur. Berapa kali zuhur? Zuhur ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ayo hitung. Kita bermain matematik. Ada 4 kali ya, Pak. 4 kali. Di tahiyat awal cuma sekali kali. Kan nggak sampai barik ala Sayyidina Muhammad. Oke. Berapa kali? 3 kali. 3. Oke, 5. Asar. 3 juga. Jadi berapa tuh? 8. Apa? Maghrib. 3 juga. Ya, maghrib jadi berapa? 11. 11. 11. Isya.
3 juga jadi 14. 14. Paling sedikitnya orang 14 kali salawat dalam sehari. Namun apakah itu kita sebagai umat muslim yang mau mendapatkan syafaat pada Nabi Muhammad SAW lantas cuma 14 kali? Itu hal yang tentu miris. Bahkan Nabi Muhammad ketika bilang orang yang bakhil yaitu orang ketika menyebutkan namaku tapi tidak menyebutkan salawat. Maka ketika saya menyebutkan Nabi Muhammad, maka dibarengi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Seperti itu. Nah inilah maka itu ya Nabi memberikan syafaat kepada orang yang membaca salawat tentu dengan hitungan, ya, dengan hitungan. Tapi Imam Fudail bin Iyad, mungkin ada lagi di sini, Imam Fudail bin Iyad itu menyatakan salawat itu nggak usah dihitung, ya, artinya kita salawat aja setiap hari, ya. Oke, atas lagi, atas belum sampai bawah, atas lagi satu hadis sebelum saya terangkan. Nah, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat atasku pada pagi hari 10 dan pada waktu sore hari 10, maka akan mendapatkan syafaat aku di yaumul qiyamah. Artinya 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Ya, tadi 14 kita paling sedikitnya, nambah 6. Atau kita tambah lagi 14 selain sendiri itu di sholat. Ya, paling enggak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di pagi hari, sore hari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 20 kali di luar waktu sholat. Oke. Syafaat itu bukan hanya di hari kiamat saja, bahkan kemudahan, ya, kebahagiaan atau sesuatu yang sukar kita kerjakan atau sesuatu yang nggak mungkin kita dapatkan, kebanyakan salafun saleh itu menggunakan kunci salawat. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, doa di antara 2 salawat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau dalam berdoa itu, kenapa sih doa saya jarang terkabulkan atau jarang diterima oleh Allah Ta'ala atau jarang terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentu kita selain kita memuji Allah Ta'ala di dalam doa kita harus ya namanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Oke, namun berapa kali afdolnya sih seperti itu? Nah, tadi saya sudah sebutkan sedikit Imam Fudail bin Iyad, yaitu seseorang sufi atau seorang faqih juga. Beliau menyatakan bahwa salawat atas Nabi Muhammad itu hukumnya wajib atas jumlah yang tanpa batas setiap waktu. Ya, bahkan itu dilakukan juga pada imam mazhab, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak terhitung salawatnya seperti itu. Adapun Imam Hubaisy, ya, beliau menganjurkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menegaskan untuk bersalawat jika mendengar namanya satu, menulis namanya, menyertai dalam awal dan akhir doa, ya, ketika sebelum azan, ketika masuk dan keluar masjid, ya, ketika tasyahud awal dan akhir, salat jenazah dan 2 khutbah. Maka seorang khatib itu tidak sah khutbahnya tidak menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Oke, maka ya
ulama menjadikan selawat itu kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah atau perantara untuk bisa bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka banyak daripada orang-orang salihin bertemu kepada Nabi Muhammad itu melalui mimpinya. Yang pertama, ataupun bertemu secara langsung walaupun beliau sudah meninggal. Kenapa? Dulu cicit ya dari Nabi Muhammad SAW yaitu Imam Ali Zainal Abidin itu ketika pernah sekali waktu beliau sholat itu tatkala tahiyat akhir, saya lupa sholat apa, beliau menangis ya. Ketika itu jamaah bertanya, ya Imam, kenapa antum menangis? Ya, ketika aku bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak menjawab salawat atasku. Nah, jadi orang-orang salafun saleh atau orang-orang yang tentu sudah mempunyai derajat atau mempunyai kedudukan di sisi Allah Ta'ala, itu selalu ketika berselawat kepada Nabi Muhammad di kala tahiyat pada sholatnya, itu langsung dijawab ya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu saya ya dosen saya namanya Profesor Said Agil Munawar. Beliau bercerita kepada saya. Beliau itu membahas tentang hadis di dalam disertasinya. Tapi di dalam hadis ini tidak tahu riwayatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia datang kepada gurunya, Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang derajatnya mempunyai keistimewaan di sisi Allah Ta'ala, karena kedekatan sama Allah Ta'ala melalui tidak menyentuh yang sesuatu yang haram. Bahkan ketika beliau melihat sesuatu itu pasti ketika jalan itu pasti menunduk. Ya, beliau bertanya, ini hadisnya, riwayatnya siapa sih? Ya, wahai Syekh, saya ini lagi muskil, ini mau sidang yang namanya sidang disertasi. Akhirnya beliau jawab apa? Ya udah, tunggu waktu sehari, nanti aku tahajud. Setelah tahajud nanti aku bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad akan memberitahukan. Keesokan harinya Profesor Said Agil Munawar datang ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani, dijawab, ini adalah saya telah bertemu Nabi semalam tahajud dan bersalawat kepadanya, yaitu inilah riwayat sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi orang-orang soleh itu ya selalu bertemu Nabi Muhammad atau dalam mimpi atau di luar atau di dalam melihat secara mata zahirnya tatkala Rasulullah sudah meninggal, seperti itu. Maka dulu ketika tahun-tahun sebelum tahun 2000-an ya, itu seringkali orang menitip ketika haji itu ke makam Rasulullah SAW itu menitip kertas kecil-kecil. Ya, kertas kecil-kecil ditaruh pengharapannya atau yang diinginkannya untuk dikabulkan hajatnya selalu ditaruh ke makam Nabi. Sekarang nggak boleh seperti itu. Ya. Dan tentu hadis yang di atas itu, maka ini adalah ucapan Nabi Muhammad atau sabdanya terakhir yang saya jelaskan, tidaklah seorang yang berselawat atasku kecuali Allah mengembalikan ruhku sampai aku membalas selawat tersebut. Jadi luar biasa pembahas tentang selawat. Maka ketika kalian ada satu musibah atau kalian merasa, oh hati saya tidak tenang, bagaimana itu kita bisa menenangkan hati kita mendapatkan solusi itu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab lebih dalam lagi. Dan tentu sesi tanya jawab ini ya bagian dari mengaji yang aktif ya dengan two ways, dua arah ya, jadi enak seperti itu. Silahkan mungkin moderator, kembalikan kepada moderator.